sebelum kita melaksanakan proses kucing, saya akan mengamati apakah nanti dalam proses kucing nanti panjenengan dan kucing sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus bagaimana Bu Eni nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan bagaimana kucing merespon pertanyaan dari panjenengan. Nah, selama proses kucing nanti juga diharapkan sesuai dengan prinsip kucing. Yang pertama, memitrakan proses kreatif dan memaksimalkan potensi kucing. Nah, ini pertanyaan pertama yang saya ajukan, nanti kompetensi apa yang ingin Bu Eni kembangkan pada saat proses kucing? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing nanti Ibu, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Lantas kompetensi apa yang secara spesifik akan panjenengan observasi pada kucing nanti pada proses Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yang spesifik yaitu nanti ada pada mendengarkan aktif Ibu dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Terus menurut Bu Eni nanti indikator apa yang dicapai dalam tujuan perkembangan yang panjenengan lakukan pada proses kucing? Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing nanti Ibu, saya ingin menggali. Jadi saya nanti menggali ide atau gagasan agar si kucing nanti dapat menemukan atau memberikan solusinya sendiri. Jadi menemukan dengan ide gagasannya sendiri. Begitu Ibu. Karena ini apa yang panjenengan lakukan sudah benar. Nanti semoga dalam proses kucing nanti bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, karena kita sudah selesai di observasi ini, mari kita laksanakan proses kucingnya. Nanti akan saya observasi apakah sudah sesuai. Itu Ibu Eni. Iya Ibu. Baik, ngatur mawon, monggo kita laksanakan proses kucing. Iya Ibu. Terima kasih. Iya Pak Gandhi, kebetulan ini jam agama, jadi saya free tidak ngajar untuk hari ini, jadi Pak Gandhi pas waktunya kesini. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Gandhi kepada saya? Jadi gini Bu Eni, Iya. tahu juga kan saya ini mengajar di kelas 5. Yang mana kelas sebelumnya itu kelas 5 kan mungkin ada yang tidak bisa membaca itu 1, maksimal 2 lah, walaupun sudah baik sebenarnya. Tapi untuk kali ini siswa saya yang tidak bisa membaca itu di kelas 5 itu ada 5 anak Yang belum bisa baca. ya, ini ada 5 anak. Terus terang saja menurut saya ini nanti akan menjadi hambatan khususnya untuk mereka sendiri, karena mengingat sebentar lagi kita juga akan melaksanakan penilaian semester. Ya baiklah Pak Gandhi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak Gandhi. Tujuan Pak Gandhi ke sini yaitu bercerita atau mencari solusi dari permasalahan yang Pak Gandhi sampaikan tadi, yaitu ada 5 anak yang belum bisa baca di kelas 5. Kemudian Pak Gandhi nanti mengharapkan dari pertemuan kita ini apa Pak Gandhi? Dari pertemuan kita, saya berharap nantinya ada jalan keluar atau karena ini merupakan masalah dan satu beban
saya harapan saya juga saya ingin mendapatkan ya rasa yang kerja seperti itulah nantinya, karena ini bentar lagi semester bulan akhir semester saya merasa ini bukan urusan saya, ya saya ingin sharingkan ini kepada ini yang saya rasa ini nanti bisa menemukan saya bisa menemukan solusi mungkin nanti bisa. Oh iya Pak Gandhi, ya mudah-mudahan nanti harapannya bisa tercapai ya Pak Gandhi dari pertemuan kita ini. Kemudian tadi Pak Gandhi menyampaikan ada 5 anak yang belum bisa membaca, padahal sudah di kelas 5 ya Pak Gandhi. Pak Gandhi selama ini sudah melakukan apa Pak Gandhi terhadap anak tersebut dalam pembelajaran? Jadi selama kurang lebih 4-5 bulan ini terhadap kelima anak yang tidak lancar membaca, ini memang dari mereka itu tingkatannya juga berbeda-beda. Dari awal saya masuk memang sudah saya saya langsung istilahnya melakukan tes pada anak tersebut. Itu pada keseluruhan kelas saya berhasil saya dapat menemukan ada 5 yang belum bisa membaca. Adapun yang lainnya ya saya rasa sudah aman lah. Tapi untuk yang 5 ini karena mereka memahami juga belum bisa. Nah selama kurang lebih 4-5 bulan saya mengajar di kelas 5, upaya yang saya laksanakan, upaya yang saya jalankan itu saya memprivat, tetapi saya merasa ini benar atau tidak saya juga ini ya, saya memprivat mereka di saat jam pelajaran, misalkan anak ini sudah mengerjakan tugasnya, karena saya mungkin ya tidak selamanya saat proses pembelajaran itu saya menerangkan atau menyampaikan materi atau menampilkan materi tidak, kan ada juga sesi untuk siswa mengerjakan. Nah saya ada memanggil salah satu, saya privat langsung menggunakan item yang berjilid-jilid itu. Nah kemudian dari proses itu selama kurang lebih waktu 4-5 bulan tersebut memang ada perubahan itu yang paling berubah sangat signifikan menurut saya itu 3 anak. Ada 3 anak sehingga masih ada PR untuk saya 2 anak. Tapi yang 3 anak tersebut itu juga belum lancar sekali lah, belum maksimal karena namanya untuk pemahamannya karena menurut saya masih kurang. Ya baik Pak Gandhi, berarti sudah apa upaya yang dilakukan Pak Gandhi itu berarti sudah memang sudah ada upaya ya Pak Gandhi, tapi memang hasilnya belum maksimal. Kemudian kira-kira Pak Gandhi mungkin metode atau strategi lain yang bisa digunakan untuk anak yang belum bisa baca ini apa Pak Gandhi? Selain menggunakan tadi item sama privat tadi, mungkin Pak Gandhi yang ada strategi yang lain kira-kira? Kalau sejauh ini saya baru melakukan itu saja, secara privat menggunakan item tadi. Jadi karena kan begini, karena kan saya juga fokus saya tidak hanya kepada mereka, saya juga fokus kepada anak-anak yang lain yang mana mereka juga tidak kalah penting juga. Bahkan menurut saya mereka menjadi prioritas lah. Kemudian ada sebenarnya mungkin saya akan mengembangkan lebih luas lagi metode pembelajaran untuk mengajar mereka membaca itu, tapi nanti saya kebetulan di jam tambahan. Nah padahal ketika di jam tambahan si kelima anak tersebut ketika saya tanya mereka tidak mau. Saya juga menyadari karena nanti kalau di jam tambahan sedangkan yang lain tidak mengikuti, itu fokus mereka juga tidak akan maksimal di situ karena mereka menganggap, mereka merasa untuk yang lain hilang, saya masih di sini, mereka kurang fokus juga. Adapun sudah melaksanakan proses ujian, bagaimana perasaannya
Alhamdulillah Ibu sedikit deg-degan juga, tapi alhamdulillah bisa terlaksana lancar. Baik Bu Eni, dari proses kucing yang menjalani lakukan, mari kita evaluasi bersama apa yang perlu diperbaiki dari proses tadi. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang panjenengan inginkan sudah terlampaui dalam proses kucing? Kalau menurut saya sudah Ibu, saya tadi sudah memenuhi indikator ketercapaian di awal tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dari kucing, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing sehingga kucing bisa memunculkan atau menemukan solusinya sendiri begitu. Berarti semua indikator yang pengen penjenengan kembangkan itu sudah terlampaui. Kalau menurut saya sudah Ibu, tapi nanti bisa dievaluasi oleh Ibu, mungkin ada kekurangannya begitu Ibu. Baiklah, Bu Eni, saya akan menyampaikan beberapa catatan saya saat penjenengan melakukan proses kucing bersama kucing tadi. Secara keseluruhan proses kucing sudah berjalan dengan baik, penjenengan sudah melakukan sesuai dengan alur tintanya, luar biasa bagus, kompetensinya, indikatornya sudah terlampaui. Akan tetapi menurut saya ada sedikit catatan yang perlu nanti penjenengan kembangkan lagi di proses kucing berikutnya agar lebih bagus, yaitu tadi penjenengan saat proses kucing itu penjenengan belum fokus pertanyaannya pada dua anak yang belum bisa baca. Jadi permasalahan Pak Gandhi yang tadi menyampaikan 5 anak belum bisa baca, yang 3 sudah mulai bisa baca, tapi yang 2 belum. Pertanyaannya belum fokus ke masalah itu. Iya Ibu, mungkin nanti bisa saya perbaiki di proses kucing berikutnya. Iya. Oke, baiklah begitu nih Bu Eni. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa nanti yang pengen penjenengan lakukan pada proses kucing berikutnya? Iya, jadi nanti yang menurut saya perlu saya kembangkan yaitu dalam proses memberikan pertanyaan berbobot itu tadi Ibu. Jadi nanti akan saya latih lagi, sering berlatih dalam melakukan proses coaching sehingga saya nanti bisa terlatih memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga saya dari pertanyaan yang berbobot itu tadi bisa memunculkan ide atau gagasan dari permasalahan dari kucing itu sendiri. Jadi kucing bisa menemukan solusinya sendiri begitu Ibu. Iya. Baik, itu sudah bagus semua, luar biasa. Semoga nanti di proses kucing berikutnya penjenengan bisa melampaui dengan baik, bisa maksimal dan bisa lebih baik dari proses kucing pada saat ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan supervisinya kepada saya. Semoga lebih baik ya. Nanti Bu Eni, monggo kita